So Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang menjadi tiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Di prinsip demokrasi antara lain, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui ada dan menganggap adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, mengutamakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, B. Demokrasi dengan kecerdasan, C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, D. Demokrasi dengan rule of law, E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, F. Demokrasi dengan hak asasi manusia, G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, H. Demokrasi dengan otonomi daerah, I. Demokrasi dengan kemakmuran daerah, dan J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. A. Membangun penerapan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis, persamaan kedudukan di muka umum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tentang partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi kemajuan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai secara langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir dan miskin. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini
merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara.